有同皇帝一起死在这儿吧。 Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semakin bersemangat menghadirkan alur cerita Donghua dan episode berikutnya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang semakin seru dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jackie Jones. Setelah pertarungan sengit berakhir, Kinmu menatap Qi Jiuyi yang terkapar di tanah. Baik tubuh fisiknya maupun roh primordialnya berdiri di hadapan lawannya. Dengan nada serius ia menegaskan bahwa dirinya selalu menepati janji. Sejak awal ia sudah mengatakan akan mengampuni nyawa Qi Jiuyi, maka ia tidak akan benar-benar membunuhnya. Menurut Kinmu, informasi penting yang baru saja diungkapkan Qi Jiuyi mengenai rencana pengadilan surgawi untuk menghancurkan Yan Kang sangat berharga dan cukup untuk ditukar dengan satu nyawa. Qi Jiuyi berusaha bangkit tetapi tubuhnya sudah tidak memiliki tenaga. Sambil terengah-engah ia tersenyum pahit dan berkata bahwa awalnya ia bermaksud menggunakan rahasia itu untuk mengguncang dao hati Kinmu, tetapi justru informasi tersebut malah menjadi penyelamat nyawanya sendiri. Ia kemudian mengatakan bahwa setelah pertarungan ini selesai, dirinya akan kembali ke pengadilan surgawi, berkultivasi dengan lebih keras lagi, serta meminta bimbingan para ahli tingkat Kaisar Agung. Sebelum berpisah ia mengingatkan Kinmu agar jangan sampai dirinya berhasil melampaui Kinmu di masa depan. Namun Kinmu tidak langsung menjawab tantangan itu. Ia justru mengangkat kepala dan memandang sekeliling dengan wajah aneh. Setelah mengamati keadaan beberapa saat, ia berkata bahwa kemungkinan besar Qi Jiuyi tidak akan bisa kembali ke pengadilan surgawi dalam waktu dekat. Bahkan dirinya sendiri pun mungkin akan terjebak di tempat itu. Mendengar perkataan tersebut, Qi Jiuyi segera menenangkan pikirannya dan mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Barulah kini ia benar-benar menyadari keanehan ruang di dalam pedang raksasa itu. Di bawah mereka ternyata terdapat sebuah bangunan yang sebelumnya tampak seperti kuil, tetapi setelah diamati lebih teliti ternyata merupakan sebuah altar ritual milik ras iblis. Di atas altar masih terdapat banyak simbol pengorbanan darah yang belum pernah dihancurkan. Bekas-bekas darah juga masih terlihat jelas, menandakan bahwa dahulu pernah terjadi ritual pengorbanan besar yang entah mengapa terhenti di tengah jalan. Sementara itu mereka berdiri di atas permukaan pedang yang tampaknya sama sekali tidak memiliki ketebalan. Bilahnya membentang tanpa ujung, sehingga gagang maupun ujung pedangnya tidak dapat dilihat. Yang lebih aneh lagi, roh primordial Kinmu, Qi Jiuyi, dan naga kilin semuanya telah masuk ke dalam dunia di dalam pedang, sementara tubuh fisik mereka tetap berada di luar. Dunia di dalam pedang itu ternyata sangat luas, seolah merupakan alam lain yang sama sekali berbeda. Qi Jiuyi mencoba memanggil kembali roh primordialnya ke tubuh fisik, tetapi gagal. Ia masih bisa merasakan hubungan dengan tubuhnya, namun seakan-akan ada satu dunia yang memisahkan keduanya. Keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Dengan suara serak ia bertanya kepada Kinmu apa sebenarnya tempat itu. Kinmu tidak langsung menjawab karena wajahnya juga dipenuhi keseriusan. Ia sebenarnya sudah mengetahui sebagian misteri pedang tersebut sejak pertempuran besar melawan para dewa dari Sangchang yang menghancurkan pegunungan Senduan. Dalam perang itu banyak tokoh besar gugur, seperti kakek kepala desa Sang Dewa Pedang, 5 dewa siluman termasuk Liu Xian, Bai Xian, dan Huang Xian, Master Dao Tua, Rulai Agung, Daois Lingjing, leluhur muda, Tu Xing Feng, hingga Xuan Shengwu. Bahkan kakek apoteker dan beberapa tokoh lain sempat mati sebelum akhirnya Kinmu berhasil merebut kembali roh mereka dan menghidupkan mereka lagi. Saat perang itulah kakek jagal dan yang lainnya menemukan pedang raksasa di bawah pegunungan Senduan beserta patung batu iblis raksasa yang kepalanya tersangkut di bawah mata pedang. Patung itu ternyata adalah leluhur dari sebuah dunia ras iblis yang sangat kuat. Ketika hendak turun ke Yan Kang, ia tanpa sengaja terjebak di bawah pedang tersebut sehingga tidak bisa membebaskan diri. Guru Kekaisaran Yan Kang kemudian menggunakan kuali pengguncang langit untuk menghancurkan batas antara Yan Kang dan dunia ras iblis tersebut.
Banyak dewa iblis turun dalam bentuk patung batu demi menyelamatkan leluhur mereka. Namun ritual pengorbanan darah yang mereka lakukan akhirnya digagalkan oleh Qin Mu menggunakan teknik bayangan cermin sehingga seluruh patung iblis gagal hidup kembali dan menghilang ke dalam tanah. Qin Mu pernah menduga bahwa dunia itu adalah Luofu-Tian, tetapi belakangan ia menyadari bahwa tebakannya salah. Dunia ras iblis tersebut ternyata jauh lebih tinggi tingkatannya daripada Luofu-Tian dan kemungkinan merupakan salah satu dunia iblis yang berada langsung di bawah kekuasaan pengadilan surgawi. Karena saat itu tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan pedang misterius tersebut, semua orang menganggapnya sebagai peninggalan era Kai Huang yang digunakan untuk menghalangi kegelapan Daksu memasuki wilayah Yankang sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Qin Mu juga teringat bahwa ketika itu roh nenek Si dan para dewa Sangcang pernah tersedot ke dalam pedang, tetapi mereka berhasil kembali karena kebetulan kota Fengdu sedang melintasi daerah itu. Roh-roh mereka akhirnya keluar dari dunia di dalam pedang dan kembali ke tubuh masing-masing. Kini situasinya berbeda, roh Qin Mu dapat melihat tubuh fisiknya di balik dinding seperti cermin, tetapi tidak bisa kembali. Jika ingin keluar, kemungkinan besar mereka hanya bisa menunggu Fengdu kembali melewati tempat itu. Masalahnya, Raja Yama bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang terjebak di sini. Qin Mu semakin khawatir karena roh primordialnya tidak dapat menggunakan teknik 3 roh primordial untuk menghubungi Si Yun Xiang maupun Ling Yuxiu. Artinya tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui keberadaan mereka. Jika mereka mati di dunia pedang ini, tidak akan ada yang pernah mengetahuinya. Setelah berpikir sejenak, Qin Mu memutuskan untuk berjalan menelusuri bagian terdalam dunia di dalam pedang. Qi Jiwei yang sudah mulai pulih ikut mengikutinya, disusul naga kilin. Sambil berjalan, Qin Mu terus mengamati kedua dinding cermin yang membatasi dunia itu. Sebagai murid si kakek bisu dan ahli penempaan nomor 2 di dunia, ia sama sekali tidak menemukan bekas proses penempaan sedikit pun. Hal itu membuatnya semakin heran karena bahkan dirinya tidak mampu memahami bagaimana pedang tersebut dibuat. Qi Jiwei kemudian mencoba menggunakan api Phoenix untuk membakar kedua dinding cermin. Namun sehebat apapun kobaran apinya, permukaan cermin itu sama sekali tidak memerah ataupun meleleh. Dengan kesal ia tertawa sinis dan berkata bahwa benda sehebat ini mustahil berasal dari dunia bawah. Menurutnya, orang-orang dunia bawah jelas tidak mungkin memiliki kemampuan menempa senjata seperti ini. Naga kilin langsung memutar matanya dan mengejek, orang kampung dari pengadilan surgawi memang tidak berpengetahuan. Ucapan itu membuat Qi Jiwei langsung naik pitam karena sebagai murid 2 Kaisar Agung, harga dirinya justru direndahkan oleh seekor naga kilin. Qin Mu juga mencoba menggunakan jurus baru Jalan Agung Api Surgawinya, tetapi hasilnya sama saja. Dunia cermin itu tetap tidak mengalami perubahan sedikit pun. Mereka pun terus berjalan tanpa tujuan. Namun seiring waktu, harapan mereka mulai sirna. Kemanapun mereka melangkah, yang terlihat hanyalah 2 dinding cermin sejajar yang membentang tanpa akhir. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, sampai akhirnya rasa putus asa mulai memenuhi hati mereka. Naga kilin menjadi yang pertama menyerah. Ia tidak mau berjalan lagi dan memilih merebahkan diri di lantai. Qin Mu hanya menghela napas, lalu memegang ekor naga kilin dan menyeretnya terus maju karena permukaan cermin yang licin membuat tubuh besar naga kilin mudah diseret. Qi Jiwei berjalan di belakang mereka dengan tatapan kosong. Yang ia lihat hanyalah kepala besar naga kilin yang menempel di lantai sambil terus diseret oleh Qin Mu. Akhirnya Qi Jiwei benar-benar kehilangan harapan. Ia berkata bahwa mungkin mereka sudah berjalan selama 2 tahun penuh, tetapi tetap tidak menemukan ujung dunia ini. Bahkan menurutnya, jika benar sudah selama itu, mereka seharusnya sudah bisa berjalan mengelilingi seluruh pengadilan surgawi, apalagi hanya sebuah pedang. Qin Mu tetap tidak menjawab dan terus melangkah lurus. Qi Jiwei kemudian semakin putus asa. Ia berkata mungkin tubuh fisik mereka di luar sudah mati membusuk. Barangkali sekarang mayat mereka telah dipenuhi lalat, belatung menggerogoti daging mereka, dan bau busuk menyelimuti jasad mereka. Qin Mu akhirnya membentaknya agar diam. Naga kilin yang setengah sadar juga ikut bergumam lemah sambil menyuruh, burung berkepala 9, itu tutup mulut. Qi Jiwei yang emosinya benar-benar runtuh langsung memaki tanpa henti. Ia mengutuk dunia bawah minggu, mengutuk Kaisar Hitam Yin Tianzi, bahkan menyesali keputusan datang ke Yankang untuk menjalankan bencana pengadilan surgawi.
Menurutnya mereka semua akan mati terjebak di dunia aneh ini sampai roh primordial mereka benar-benar lenyap. Suasana putus asa itu bahkan mulai memengaruhi Qin Mu. Sesaat ia sempat berpikir untuk membunuh Qi Jiuyi agar tidak perlu lagi mendengar ocehannya. Namun tepat pada saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dinding cermin yang membentang tanpa ujung tiba-tiba berakhir. Di depan mereka terbentang ruang hitam tanpa batas. Di tengah kegelapan itu terdapat deretan anak tangga dari batu giok putih yang tersusun rapi dan memanjang jauh ke kedalaman, seolah membentuk sebuah jalan menuju tempat yang tidak diketahui. Melihat pemandangan itu Qin Mu langsung menangis karena bahagia. Ia begitu bersemangat hingga tanpa sadar mengangkat naga kilin dan membantingnya berkali-kali ke lantai sambil berteriak bahwa akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Naga kilin yang kepalanya masih pusing buru-buru berkata bahwa dirinya sudah sadar dan meminta Qin Mu berhenti membantingnya. Qin Mu kemudian menoleh kepada Qi Jiuyi, tetapi Qi Jiuyi langsung mundur sambil waspada karena takut ikut dibanting. Naga kilin memandang jalan dari batu giok putih itu dengan mata berbinar dan bertanya apakah mereka akhirnya bisa keluar dari tempat mengerikan ini. Tanpa berpikir panjang, ketiganya berlari sekencang mungkin dan melompat ke atas jalan batu giok tersebut. Mereka terus melompat dari satu batu ke batu berikutnya sambil memasuki kegelapan. Akan tetapi 3 bulan kemudian, harapan mereka kembali pupus. Qin Mu kini berjalan dengan tatapan kosong sambil terus menyeret naga kilin. Qi Jiuyi bahkan sudah terlalu lelah hingga memilih menelungkup di atas tubuh naga kilin dan membiarkan dirinya diseret. Qin Mu melempar tubuh naga kilin beserta Qi Jiuyi ke batu berikutnya, lalu menyusul mereka. Karena frustrasi, ia bahkan sempat menarik kerah Qi Jiuyi dan memukul wajahnya beberapa kali. Namun Qi Jiuyi sudah kehilangan semangat hidup. Ia sama sekali tidak melawan dan hanya berkata bahwa Qin Mu boleh memukulinya sesuka hati, bahkan membunuhnya sekalipun. Qin Mu akhirnya kehilangan minat memukul dan menjatuhkannya begitu saja. Naga kilin yang setengah bermimpi tiba-tiba bergumam bahwa dirinya sedang bermimpi memiliki lautan pil roh api merah yang memenuhi seluruh dunia. Dalam mimpinya ia terus berlari, berenang, dan berguling di antara gunungan pil tanpa pernah menemukan ujungnya. Tiba-tiba ia membuka mata dan berkata pelan bahwa di depan mereka ada sebuah pintu. Qin Mu segera mendongak. Benar saja, di ujung jalan batu giok berdiri sebuah gerbang besar. Ia kembali menangis karena bahagia sambil berteriak kepada Qi Jiuyi bahwa akhirnya mereka menemukan sebuah pintu. Qi Jiuyi yang masih terjepit di bawah tubuh naga kilin awalnya mengira Qin Mu sedang bercanda. Namun ketika ia benar-benar melihat pintu itu, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Ia melompat sambil menangis dan berlari menuju gerbang bersama Qin Mu dan naga kilin. Qin Mu menjadi orang pertama yang menerobos masuk. Naga kilin menyusul di belakangnya. Saat masuk, kaki naga kilin tanpa sengaja menendang pintu hingga tertutup tepat di depan wajah Qi Jiuyi. Qi Jiuyi langsung marah besar. Ia buru-buru membuka pintu itu kembali dan masuk ke dalam. Di balik gerbang ternyata terbentang sebuah lorong panjang dengan puluhan bahkan ratusan pintu di kedua sisinya. Melihat begitu banyak pintu, semangat Qi Jiuyi kembali runtuh. Ia menjatuhkan diri ke lantai, memeluk ekor naga kilin, lalu membiarkan dirinya diseret sambil mengeluh bahwa entah sampai kapan mereka harus membuka pintu-pintu itu satu persatu. Menurutnya, sekalipun mereka berhasil keluar nanti, tubuh fisik mereka mungkin sudah lama menjadi mayat. Tiba-tiba salah satu pintu di lorong itu berderit terbuka. Seseorang menjulurkan kepalanya dari balik pintu, memandang ketiga orang yang kelelahan itu dengan heran, lalu bertanya, "Siapa kalian? Mengapa kalian berada di sini?" Qi Jiuyi yang masih terduduk di lantai karena kelelahan memandang dengan wajah penuh keterkejutan ke arah sosok yang keluar dari salah satu pintu. Orang itu memiliki wajah manusia, tetapi di kepalanya tumbuh sepasang tanduk kambing, berjanggut kambing, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bau arak. Sambil bersendawa karena mabuk, ia memandangi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Qin Mu segera memberi hormat dengan sopan dan memperkenalkan diri sebagai orang dari Yan Kang yang tanpa sengaja tersesat ke tempat itu. Ia meminta petunjuk mengenai cara keluar dari dunia aneh tersebut. Pria bertanduk itu merapikan pakaiannya lalu keluar sepenuhnya dari pintu. Tubuhnya jauh lebih tinggi daripada Qin Mu, Qi Jiuyi, bahkan lebih besar dari naga kilin. Ia menatap mereka dengan wajah serius, tetapi ketika pandangannya jatuh kepada naga kilin,
ia tanpa sadar menelan ludah sambil bergumam bahwa sudah sangat lama dirinya tidak makan daging. Sayangnya mereka semua hanyalah roh primordial sehingga tidak bisa dimakan. Setelah itu ia justru balik bertanya di mana sebenarnya Yan Kang berada karena ia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Dari pakaian yang dikenakannya, Qin Mu langsung menyadari bahwa orang ini berasal dari zaman yang sangat kuno. Walaupun tubuhnya kurus, otot-ototnya tampak padat dan menyimpan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, tanduk serta kaki kambingnya menunjukkan bahwa ia bukan manusia biasa. Qin Mu memperhatikan banyak pola spiral pada tubuhnya dan segera menyimpulkan bahwa pria ini sebenarnya adalah roh primordial seorang dewa yang telah dipadatkan menjadi wujud fisik. Kultivasinya jelas sangat tinggi, bahkan mungkin merupakan penjaga pedang Kaisar Ke itu sendiri. Qin Mu kemudian bertanya apakah pria itu berasal dari era Kai Huang dan apakah ia mengenal Daksu. Pria bertanduk itu mengangguk sambil terus mengembuskan bau arak. Ia mengatakan tentu saja mengenal Daksu. Dahulu Kaisar Kai Huang memerintahkannya menggunakan pedang Kaisar Ke untuk menebas sebagian wilayah Youdu demi membangun Fengdu. Kaisar Kai Huang bahkan berkata bahwa Fengdu harus dibentuk sebesar wilayah Daksu. Setelah menjawab, ia kembali bertanya dengan bingung di mana Yan Kang berada dan zaman apa yang sedang berlangsung sekarang. Mendengar penjelasan itu, Qin Mu langsung terguncang. Ia menyadari bahwa orang di depannya ternyata adalah salah satu tokoh yang ikut menciptakan Fengdu. Ia segera menjelaskan bahwa Yan Kang berada di sebelah timur Daksu, era Kai Huang telah berakhir 20.000 tahun yang lalu, dan kini dunia berada pada masa reformasi Yan Kang. Pria bertanduk itu tampak linglung karena mabuk. Ia bergumam bahwa ternyata 20.000 tahun telah berlalu di dunia luar, sedangkan dirinya merasa sudah berada di tempat itu selama 7 hingga 8 juta tahun. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai Tiansu, Zuo Shaobi dari bintang Tian Huang di bawah Kaisar Kai Huang. Menurutnya, nama itu tentu sudah tidak dikenal lagi pada zaman sekarang. Sambil berbicara, Tiansu masuk ke kamarnya dan mengangkat sebuah guci arak besar. Ia langsung meneguk seluruh isinya hingga habis. Saat itulah Qin Mu memperhatikan bahwa kedua kaki Tiansu ternyata benar-benar kaki kambing lengkap dengan kuku belahnya. Qi Jiuyi yang mendengar jabatan Tiansu langsung terkejut. Dalam hati ia menyebut Tiansu sebagai sisa-sisa pemerintahan Kai Huang yang oleh pengadilan surgawi dianggap sebagai dinasti pemberontak. Qin Mu kemudian bertanya mengapa Tiansu hanya memiliki roh primordial dan tinggal di tempat ini. Di mana sebenarnya tubuh fisiknya? Tiansu hanya menghela napas panjang. Setelah menghabiskan arak, ia melempar guci itu hingga pecah. Anehnya, guci yang hancur tersebut kembali utuh dengan sendirinya, bahkan kembali terisi penuh oleh arak harum. Guci itu lalu melayang sendiri kembali ke dalam ruangan. Dengan wajah muram Tiansu berkata bahwa kisahnya sangat panjang. Ia lalu menatap Qin Mu dan mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan aura garis keturunan Kai Huang dari tubuh Qin Mu. Bahkan wajah Qin Mu sedikit mirip dengan Kaisar Kai Huang. Sementara itu ia melirik Qi Jiuyi dan langsung mengenali bahwa pemuda itu berasal dari garis keturunan 9 Phoenix milik Kaisar Merah Selatan. Sambil tertawa ia menyindir bahwa Kaisar Merah Qi Xiaoyu dahulu sangat tergila-gila kepada seorang pria bernama Li Yuran. Setelah kembali meminum araknya, Tiansu mulai menceritakan masa lalunya. Dahulu Kaisar Kai Huang menempa pedang Kaisar Ke dan menunjuknya sebagai dewa pemegang pedang karena dirinya memiliki tubuh istimewa yang mampu keluar masuk Youdu. Tugasnya adalah menebas salah satu tanduk tubuh untuk membangun dunia Fengdu. Setelah Kaisar Kai Huang berangkat menuju Wuxiang, Tiansu diperintahkan terus menjaga pedang Kaisar Ke agar kegelapan Daksu tidak menyebar ke wilayah timur, yaitu daerah yang kini dikenal sebagai Yankang. Qin Mu diam-diam melirik Qi Jiuyi. Jelas sekali pemuda pengadilan surgawi itu sama sekali tidak mengetahui rahasia besar mengenai asal-usul Fengdu dan pedang Kaisar Ke. Qin Mu bahkan sempat berpikir dalam hati apakah lebih baik membunuh Qi Jiuyi agar rahasia tersebut tidak bocor. Tiansu lalu menghela napas dan mengaku bahwa dirinya memiliki kelemahan yang sangat memalukan, yaitu tidak bisa hidup tanpa arak. Ketika sedang bertugas menjaga pedang, ia selalu ingin minum tetapi tidak bisa meninggalkan posnya. Suatu hari musuh lamanya yang juga menjabat Zuo Shaobi di pengadilan surgawi, Yan Shaoxing, datang mengajaknya bertaruh. Taruhannya adalah arak yang tidak akan pernah habis. Tiansu berhasil menang, tetapi ternyata Yan Shaoxing diam-diam menyembunyikan seluruh guci arak itu ke dalam pedang Kaisar Ke. Walaupun sadar kemungkinan besar itu jebakan,
Tiansu tetap tidak mampu menahan keinginannya untuk minum. Ia berpikir karena selama ini dirinya adalah pemegang pedang, mungkin ia bisa masuk sebentar mengambil arak lalu keluar lagi. Naga Kilin langsung penasaran dan bertanya apa yang terjadi setelah itu. Tiansu hanya menghela napas sambil tersenyum pahit. Sejak masuk ke dalam pedang, ia tidak pernah bisa keluar lagi. Yang lebih menyiksa, semua arak itu memang benar-benar tidak pernah habis. Mereka kembali melihat guci yang tadi pecah telah pulih dengan sendirinya dan kembali penuh berisi arak. Tiansu berkata bahwa selama jutaan tahun ia terus minum, tetapi araknya tidak pernah habis dan dirinya juga tidak pernah berhasil keluar dari tempat itu. Karena sekarang ada 3 tamu baru, ia mengajak Qin Mu, Qi Jiuyi, dan Naga Kilin untuk minum bersama. Ucapan itu membuat Qin Mu dan Qi Jiuyi benar-benar putus asa. Jika bahkan Tiansu yang sudah berada di dalam pedang selama jutaan tahun tidak mampu keluar, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Qi Jiuyi yang masih belum menyerah mulai membuka pintu-pintu di sepanjang lorong. Namun setiap pintu yang dibukanya selalu berisi tumpukan guci arak. Ia terus membuka pintu demi pintu, tetapi semuanya sama. Bahkan setelah berlari jauh menyusuri lorong yang seolah tak berujung, seluruh ruangan tetap dipenuhi guci arak tanpa akhir. Akhirnya Qi Jiuyi benar-benar kehilangan harapan. Ia terduduk bersandar di dinding, lalu tanpa sepatah kata mengambil satu guci arak dan meminumnya hingga mabuk berat. Anehnya, seberapa banyak pun ia minum, isi guci itu tidak pernah berkurang. Sementara Qi Jiuyi tenggelam dalam keputusasaan, Qin Mu justru memikirkan sesuatu. Ia teringat bahwa dahulu pernah ada orang yang berhasil keluar dari pedang Kaisar Ke. Ia pun bertanya kepada Tiansu apakah dirinya mengetahui kejadian itu. Tiansu mengangguk. Menurutnya kejadian itu berlangsung sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu ia merasakan dunia di dalam pedang tiba-tiba terhubung dengan dunia luar. Sayangnya ia sedang mabuk berat. Ketika akhirnya sadar dan hendak melarikan diri, kesempatan itu sudah hilang. Jawaban itu membuat Qin Mu langsung terdiam. Ia segera menghitung perbedaan aliran waktu antara dunia luar dan dunia di dalam pedang. Nenek Si dan yang lainnya baru masuk ke pedang sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi menurut Tiansu peristiwa itu telah berlalu 2000 tahun. Qin Mu pun menyimpulkan bahwa satu hari di dunia luar sama dengan sekitar 1 tahun di dalam pedang. Artinya, walaupun mereka merasa sudah berjalan lebih dari 2 tahun di dunia ini, di luar sebenarnya baru berlalu sekitar 2 hari. Tubuh fisik mereka pasti masih hidup. Kesadaran itu membuat semangat Qin Mu bangkit kembali. Selama tubuh fisiknya belum mati, berarti mereka masih memiliki harapan untuk keluar. Qin Mu kemudian mulai memikirkan cara lain. Ia berkata kepada Tiansu bahwa sebagai pemegang pedang Kaisar Ke selama bertahun-tahun, seharusnya Tiansu memahami struktur formasi dan susunan rune di dalam pedang. Jika mereka mengetahui susunannya, mungkin mereka dapat menemukan cara untuk membukanya. Namun Tiansu menggeleng. Ia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memahami struktur internal pedang. Ia hanya bisa menggunakannya karena memiliki tubuh yang mampu memasuki Youdu. Pedang itu sendiri dirancang langsung oleh Kaisar Kai Huang khusus untuk menebas tanduk Tubo. Mengingat betapa kuatnya Tubo, sudah pasti rancangan formasi dan rune di dalam pedang berada pada tingkat yang tidak mungkin dipahami orang biasa. Tiansu lalu mengungkapkan satu rahasia penting lagi. Orang yang benar-benar menempa pedang Kaisar Ke adalah ahli penempa terbesar dinasti Kai Huang, yaitu Li Yuran, orang yang dahulu juga dicintai Kaisar Merah Selatan. Mendengar nama itu, Qin Mu langsung berseri-seri. Ia buru-buru bertanya apakah yang dimaksud benar-benar Li Yuran. Ketika Tiansu mengangguk, Qin Mu tertawa gembira. Ia menjelaskan bahwa Li Yuran kemudian menjadi biksu dan dikenal sebagai Buddha Raja Dewa Indra. Qin Mu sendiri pernah mempelajari kitab Raja Dewa Indra darinya. Jika benar pedang itu ditempa oleh Li Yuran, mungkin masih ada kesempatan untuk menemukan kelemahannya. Harapan Tiansu sempat bangkit, tetapi segera redup lagi. Menurutnya semua usaha itu sia-sia karena di dunia dalam pedang ini tidak ada teknik apapun yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Ia lalu kembali membanggakan masa lalunya ketika berhasil menebas tanduk Tubo menggunakan pedang Kaisar Ke. Dengan penuh semangat ia mengenang ekspresi marah Tubo saat tanduknya ditebas dan berkata bahwa pencapaian itu sudah membuat hidupnya sangat berharga. Qin Mu tidak memedulikan ocehannya. Ia mulai mengingat kembali seluruh isi kitab Raja Dewa Indra yang pernah dipelajarinya. Dahulu ia hanya mempelajari teknik bertarungnya,
Tetapi kali ini ia menyadari bahwa di dalam kitab tersebut tersembunyi banyak pengetahuan mengenai seni menempa senjata. Ia pun tenggelam dalam pemahaman selama hampir setengah tahun. Selama Qin Mu berkultivasi, Tiansu justru menyeret Qi Jiuyi yang mabuk kembali ke lorong. Keduanya duduk sambil terus minum arak hingga mabuk bersama. Tidak lama kemudian naga Qilin juga ikut bergabung. Ketiganya minum sambil tertawa, menangis, lalu berteriak-teriak ingin menjadi saudara angkat. Ketika Qin Mu akhirnya membuka mata setelah memahami apa yang dibutuhkannya, ia melihat pemandangan yang sangat konyol. Tiansu, Qi Jiuyi, dan naga Qilin sedang berlutut di depan sebuah guci arak sambil bersujud berkali-kali. Dengan suara lantang mereka bersumpah bersama, tidak berharap lahir pada hari yang sama, tetapi berharap mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Qin Mu hanya menggelengkan kepala melihat tingkah tiga pemabuk itu. Setelah berdeham, ia berkata bahwa dirinya telah menemukan cara untuk keluar. Ketiganya langsung menoleh dengan mata berbinar. Qin Mu menjelaskan bahwa setelah mempelajari kitab Raja Dewa Indra, ia berhasil menemukan sedikit kelemahan dalam teknik liuran. Dari kelemahan teknik itulah ia dapat menelusuri kelemahan pada pedang Kaisar Ke. Pedang tersebut ternyata tidak benar-benar sempurna. Jika mereka menemukan titik yang tepat, Qin Mu dapat menggunakan gerbang penyangga langit untuk membuka jalan menuju Youdu. Setelah memasuki Youdu, mereka hanya perlu kembali ke dunia manusia dan masuk lagi ke tubuh fisik masing-masing. Namun Tiansu langsung mencabut janggut kambingnya sendiri karena panik. Dengan wajah pucat ia berteriak bahwa ia tidak mau pergi ke Youdu. Menurutnya, Tubo pasti akan langsung memakannya begitu mereka bertemu. Qin Mu tersenyum menenangkan. Ia berkata dengan penuh keyakinan bahwa dirinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tubo. Selama ia yang berbicara langsung, mereka pasti bisa menyelesaikan semua kesalahpahaman secara damai. Qin Mu bahkan meminta Tiansu untuk tenang karena ia yakin mereka masih memiliki harapan besar untuk melarikan diri dari pedang Kaisar Ke. Bersambung. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos.